Nisha Evangeline absen 25 dari kelas 10 IPS 1 dan di sini saya akan menjelaskan tentang asal-usul kerajaan Ternate. Pada awalnya terdapat 4 kampung di Ternate yang masing-masing kampung dikepalai oleh seorang kepala marga yang dalam bahasa Ternate disebut sebagai Momole. Lambat laun 4 kampung ini kemudian bergabung membentuk sebuah kerajaan yang mereka namakan Ternate. Selain Ternate, terdapat juga kerajaan lain di kawasan Maluku Utara yaitu Tidore, Jailolo, Bacan, Obi, dan Loloda. Dalam sejarah Indonesia, Kesultanan Ternate merupakan salah satu di antara kerajaan Islam tertua di Nusantara. Dikenal juga dengan nama Kerajaan Gapi, tetapi nama Ternate jauh lebih populer dibandingkan Gapi. Ternate merupakan daerah penghasil rempah-rempah. Karena itu banyak pedagang asing dari India, Arab, Cina, dan bahkan Melayu yang datang untuk berdagang. Sebagai wakil masyarakat yang berhubungan dengan para pedagang tersebut, yaitu adalah kepala marga. Nah, lalu bagaimana sih awal cerita pembentukan kerajaan Ternate? Jadi, seiring semakin meningkatnya aktivitas perdagangan dan adanya ancaman eksternal dari para lanun atau perampok laut, maka kemudian timbul keinginan untuk mempersatukan kampung-kampung yang ada di Ternate agar posisi mereka lebih kuat. Persoalan utama di Maluku Utara saat itu adalah persaingan antara 4 kerajaan yang menguasai kawasan tersebut. Nah, untuk menghindari konflik yang berkepanjangan, pemimpin Ternate ke-7 yaitu Kolonel Sidakari Mamomo berinisiatif untuk mengundang Momole, Jailolo, dan Bacan berkumpul untuk membicarakan kemungkinan untuk adanya persatuan. Di pertemuan inilah akhirnya disepakati bahwa dibentuklah persekutuan bernama Maluku Kiaraha atau 4 Gunung Maluku, dan Maluku Kiaraha ini dikutip dari tulisan Sutamat Aribowo yang terhimpun dalam di awal bahasa dan kebudayaan dari Sonora. Yang mempunyai kemudahan dan bagaimana sih awal perkembangan Islam di Ternate? Islam diperkirakan setelah masuk secara diam-diam ke Indonesia melalui jalur perdagangan loh. Hal ini ditandai dengan banyaknya pedagang Arab yang datang ke wilayah tersebut untuk berdagang, mereka dan juga yang bermukim. Selain melalui perdagangan, penyebaran Islam juga dilakukan lewat jalur dakwah. Orang yang terkenal dalam menyebarkan agama Islam ke luar negeri adalah Muhammad Hussein dan Ibnu Syirin. Dari fakta-fakta yang ada dapat dikatakan bahwa masyarakat Ternate sendiri sudah menyebarkan sejak abad ke-13 dari Penjajahan. Namun, Islam baru mulai menyebar luaskan dan berkembang di Ternate pada abad ke-15. Hal ini kemungkinan disebabkan karena pendekatan yang dilakukan ulama mereka dalam dakwah tidak dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat. Ada pula dugaan bahwa sebelum Kolonel Mahrum sudah ada Raja Ternate yang memeluk agama Islam. Namun hal ini masih menjadi perdebatan. Karena secara resmi Raja Ternate diketahui memeluk agama Islam adalah Kolonel Mahrum yang memerintah pada tahun 1465 hingga 1486 Masehi. Setelah Mahrum wafat, anaknya Zainal Abidin menggantikannya, ialah yang menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaan. Ia mulai meninggalkan gelar Kolano dan menggantikannya dengan Sultan, lalu syarat Islam diberlakukan dan juga mulai dibentuk lembaga kerajaan sesuai hukum Islam dan melibatkan para ulama. Sejak saat itulah Islam berkembang pesat di Ternate dan menjadi agama resmi kerajaan. Nama saya Kani Marsha, absen 14 dari kelompok 4. Setelah mempelajari asal-usul kerajaan Ternate, kita akan mengetahui perjalanan dan masa kejayaan kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate merupakan salah satu 4 dari kerajaan Islam di Maluku. Kerajaan ini didirikan oleh Lord Mansur Malamo pada tahun 1257. Kerajaan ini memiliki peran penting di kawasan Timur Nusantara pada abad ke-13 dan abad ke-17. Puncak kejayaan kerajaan ini terjadi pada abad ke-16 berkat perdagangan rempah-rempah dan kekuatan militernya. Nah, di bawah pimpinan Sultan Abdullah inilah masa kejayaan kerajaan Ternate terjadi. Kekuasaannya yang meliputi Sulawesi bagian utara, tengah, timur, dan barat, hingga Masalah. Dari Filipina bagian selatan hingga Kepulauan Kai di Nusa Tenggara. Setiap wilayah-wilayah atau daerah ditempatkan wakil-wakil sultan atau yang dikenal dengan Sangaji. Dari segi militernya sendiri, Sultan Abdullah memiliki pasukan 120.000 prajurit. Prajurit sebanyak itu diperoleh dari aliansi wilayah-wilayah Ternate. Kerajaan Ternate dan Tidore merupakan kerajaan penghasil rempah-rempah seperti pala dan cengkeh, yang menjadikan kerajaan ini menjadi pusat perdagangan rempah-rempah. Dua kerajaan ini memiliki peran yang menonjol dalam menghadapi kekuatan-kekuatan asing yang berusaha untuk menguasai Maluku.
Dalam perkembangan selanjutnya, kedua kerajaan ini bersaing memperebutkan hegemoni politik di wilayah Maluku. Persaingan dalam perdagangan ini menciptakan dua persekutuan dagang. Yang pertama adalah Uli Lima, persekutuan lima bersaudara, yang dipimpin oleh Ternate yang meliputi Bacan, Seram, Hobi, dan Ambon, yang pada saat itu dipimpin Sultan Babula. Kedua adalah Uli Sima, yaitu persekutuan sembilan bersaudara, yang dipimpin oleh Tidore, yang meliputi Halmahera, Jayalalo, sampai ke Papua, yang pada saat itu masa kejayaannya dipimpin oleh Sultan Lutu. Pada masa puncak kejayaannya, Sultan Babula tetap mengikuti kebijakan ayahnya untuk menjaga persekutuan dengan Demak dan Aceh, yang bertujuan untuk mengusir Portugis. Selain berhasil mengusir Portugis, pada masa kekuasaannya juga, dia berhasil menangani kekuasaan Mindanao dan Hitu Aman. Sedangkan usaha Ternate untuk menguasai Tidore dan mengusir Portugis dari Ambon tidaklah berhasil. Pada tahun 1853, Sultan Babula wafat dan kekuasaannya diambil alih oleh Said Barkat, yaitu putra dari Sultan Babula. Lambat laun, kekuasaan Ternate mulai mengalami kemunduran karena mendapat tekanan dari Spanyol dan Velsa. Setelah Spanyol beralih ke Filipina, Velsa semakin menekan Maluku. Pada pertengahan abad ke-17, Tidore dan Ternate mengakui kekuasaan Velsa. Oke, di sini saya akan menjelaskan sejarah runtuhnya kerajaan Ternate. Kesultanan Ternate merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Maluku Utara yang berdiri sejak abad ke-13 Masehi. Silsilah raja atau sultan pemimpin kerajaan Ternate melewati sejarah panjang dari generasi ke generasi hingga menuai keruntuhan. Semula, kerajaan Ternate bukanlah kerajaan bercorak Islam saat didirikan oleh Momole Chico bergelar Bab Masyhur Malomo pada 1257. Kesultanan Ternate mulai melemah peninggal Sultan Bahabula dari tahun 1570 sampai dengan 1583. Awal mula relasi Kesultanan Ternate dengan Belanda terjadi pada tahun 1603, dinukil dari sejarah sosial Kesultanan Ternate. Kesultanan Ternate terpaksa meminta bantuan Belanda karena berulang kali menelan kekalahan dari Portugis. Portugis yang pernah diusir oleh Sultan Bahabula kala itu melihat kekuatan Kesultanan Ternate mulai melemah dan bergabung dengan Spanyol yang berkedudukan di Filipina untuk menguasai Maluku. Kesultanan Ternate terpaksa meminta dukungan dari VOC atau Belanda untuk melawan pasukan gabungan Portugis dan Spanyol meskipun dengan kompensasi yang amat sangat besar. Berkat bantuan Belanda, Portugis dan Spanyol dapat dipukul mundur. Sekian dari saya, terima kasih. Pertama dengan gelar Bab Masyhur Malomo pada tahun 1257. Pada tahun 1896 dan 1927, lalu diganti dengan Sultan Muhammad Jabar Shah, dan yang terakhir adalah Sultan Mudaffar Shah pada tahun 1975 sampai sekarang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Triwayuni dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan peninggalan atau warisan Kerajaan Ternate. Berikut adalah beberapa peninggalan Kerajaan Ternate yang bisa kita lihat sampai saat ini. Pertama, ada Keraton Kesultanan Ternate. Bangunan ini berada di tengah kota Ternate. Bangunan ini juga mengadaptasi arsitektur Tiongkok yang teralkulturasi oleh kebudayaan lokal. Yang ketiga, ada makam Sultan Babungloh, Raja ke-24 Ternate, yang berkuasa pada tahun 1570 sampai 1583. Nama beliau dikenang sebagai nama bandara di Ternate karena masyarakat mengenangnya sebagai salah satu sultan yang mengorbankan semangat untuk mengusir penjajah yang hendak menduduki Ternate. Yang keempat, ada Benteng Toluco. Benteng ini mendapat julukan sebagai kota 1000 benteng. Benteng yang dibangun oleh bangsa Portugis ini merupakan pertaruhannya untuk menguasai Cerkeh dan mendominasikannya di antara negara Eropa lain.